Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat dan kesehatan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai interaksi antar ruang di benua-benua di dunia, dan juga kita sudah membahas pengertian interaksi antar ruang, dan juga kita sudah menjelaskan mengenai konsep interaksi antar ruang itu sendiri. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang faktor terjadinya interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang Ibu harapkan anak-anak semua dapat mengerti atau dapat membedakan perbedaan dan juga faktor terjadinya interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Lanjut, kita langsung ke materi ya. Jadi faktor terjadinya interaksi itu perbedaan ruang yang dimiliki oleh setiap benua-benua di dunia memiliki perbedaan interaksinya. Yang pertama yaitu ada perbedaan sumber daya alam atau perbedaan SDA, yang dimana setiap benua dan negara-negara di dunia lainnya itu memiliki perbedaan sumber daya alam masing-masing. Seperti yang kita lihat misalnya di bagian benua Asia, kita ambil contohnya negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, dan di sisi lain pun ada yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga bahan bakunya yang banyak. Dan di sisi lain ada Amerika Serikat yang memiliki sedikit bahan baku atau sumber daya alamnya, namun harus menghasilkan berbagai macam dari industri yang Amerika Serikat harus miliki. Jadi dengan demikian, dengan adanya sedikitnya sumber daya alam dan besarnya sumber daya alam yang dimiliki setiap negara-negara di dunia atau negara satu dengan negara lain itu menjadikannya untuk bekerja sama ataupun menjalin kerjasama antara negara itu dengan negara lainnya untuk menghasilkan suatu industri ataupun suatu yang ingin dicapai dalam setiap negara satu dengan negara lainnya. Lanjut, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Di sini kesuburan tanah ini memiliki perbedaan ya. Jadi setiap negara satu dengan negara lain itu kalau berbeda kesuburan tanahnya, maka menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya kita ambil lagi di negara Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya yang memiliki iklim tropis. Jadi kesuburan tanahnya itu bisa menghasilkan seperti padi, kopi, teh, karet dan lain sebagainya. Sedangkan negara-negara di luar benua Asia, misalnya kita ambil Eropa yang memiliki iklim subtropis. Jadi negara misalnya benua Asia dengan benua lainnya itu menjalin suatu kerjasama. Misal negara Eropa ingin memiliki apa yang namanya seperti padi yang tidak bisa tumbuh di negara subtropis. Eropa bekerjasama dengan yang bernegara memiliki iklim tropis itu sendiri. Setiap negara-negara satu dengan negara lain memiliki kerjasamanya
masing-masing. Lanjut ke perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Di sini kita ambil kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan setiap negara itu memiliki kelebihannya masing-masing. Di sini negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan juga Jerman memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju. Jadi bisa disebut dengan negara-negara maju. Beda dengan negara-negara berkembang yang seperti kita lihat contohnya juga Indonesia saat ini dan juga Afrika atau sebagainya. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan mengenai perbedaan-perbedaan itu sendiri yang dimiliki setiap negara satu dengan negara lain itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mereka negara-negara di dunia itu membuat suatu kerjasama sehingga apa yang tidak dimiliki negara satu dengan negara yang lain itu bisa saling bekerja sama dalam melakukan suatu tujuan di negara-negara yang ia inginkan, seperti itu. Jadi itu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk yang terakhir ada persamaan ideologi. Jadi persamaan ideologi yang dimiliki negara-negara lain itu berbeda-beda ya, anak-anak. Contohnya misalnya perbedaan pola pikir, budaya, kebiasaan. Setiap negara berbeda-beda. Kita ambil contohnya misalnya negara Hong Kong. Hong Kong yang memisahkan diri dengan Tiongkok. Nah, Hong Kong itu memisahkan diri dari Tiongkok itu karena berideologi komunis. Jadi memerlukan kerjasama dengan negara yang berideologis itu liberal, seperti kita ambil negara Amerika Serikat. Nah, di sini persamaan ideologinya kita ambil dari negara Hong Kong ya anak-anak. Hong Kong yang memisahkan diri dengan Tiongkok dikarenakan apa? Dikarenakan Hong Kong ini memiliki ideologis yang komunis. Nah, memerlukan kerjasama dengan bidang politik yang negara yang ideologisnya itu liberalis, seperti Amerika Serikat ya anak. Jadi hal ini diperlukan agar masalah-masalah yang negara tersebut hadapi itu timbul, misalnya timbul permasalahan dalam negara yang sedang bermasalah itu memiliki atau dapat diselesaikan di meja perundingan, seperti itu. Jadi diadakannya kerjasama antara negara yang memerlukan perbaikan ideologisnya, seperti itu. Jadi sudah dijelaskan mengenai faktor terjadinya interaksi antara ruang benua Asia dan benua lainnya, seperti itu. Apakah ada yang ingin tayangan? Ya, tidak ada ya. Jadi untuk itu bisa kalian pahami dan dicatat untuk peta konsepnya sendiri. Selanjutnya Ibu akan membacakan atau rangkuman. Nanti jangan lupa. Dan juga kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai faktor terjadinya interaksi antara ruang benua Asia dan benua-benua lainnya itu saling memiliki kerjasama antara negara satu dengan negara lain sehingga terwujudnya suatu tujuan dalam negara tersebut, seperti itu. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan oleh kalian semua.
dan juga perbedaan kita persamaan ideologinya masing-masing satu dan juga sama soal yang pertama. Baik, Ibu tutup pertemuan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.